Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan cuman akan dikerjai oleh selingkuhannya. Jadi sesungguhnya ketika ada 3 tanda-tanda ini, mantan yang mengkhianati, kita tidak perlu panik. Ya, tidak perlu ngejar-ngejar jungkir balik, ditunggu saja dan mantan akan datang balik sendiri. Ya, artinya orang ketiga yang bersama mantan tidak pernah berencana betul-betul mau serius dengan mantan. Dia cuman having fun saja, main-main saja, cuman mau memanfaatkan mantan, ngerjai mantan, ya. Dan begitu dia sudah puas memanfaatkan mantan, ya sudah, dia akan mencampakkan mantan dan mantan akan balik sendiri. Cirinya yang pertama ya, meskipun sudah cukup lama nih mantan bersama dengan selingkuhannya dengan orang ketiga, misal sudah sebulan, kan sudah cukupan tuh. Tapi kalau kita mengintip media sosialnya selingkuhan mantan, sama sekali tidak ada tuh dia memposting sesuatu bersama mantan. Begitu juga kalau kita mengintip media sosial mantan, tidak ada postingan dia bersama selingkuhannya. Nah, ini menarik nih. Kenapa demikian? Biasanya orang kalau punya pasangan baru, bukankah akan mengumbar kemesraannya di media sosial, menyombongkan, memamerkan kemesraannya di media sosial. Selingkuhan mantan, tadi kuncinya, tidak berencana mau serius dengan mantan. Dia cuman membutuhkan mantan saat ini, apakah membutuhkan seseorang untuk jadi babunya, membutuhkan seseorang untuk menjadi drivernya, membutuhkan seseorang untuk membantu membayari SPP kuliahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu saja yang dia butuhkan. Dan dia tidak mau kalau papi maminya sampai tahu dia sudah bersama mantan. Itu kenapa tidak ada postingan mereka bersama di media sosial selingkuhannya mantan. Pertanyaannya kenapa di media sosial mantan juga begitu, yaitu permintaan dari selingkuhannya tadi. Ya, AA, pokoknya foto-foto kita jangan diposting dulu ya di media sosialnya AA. Masalahnya adek belum punya waktu untuk ngasih tahu kepada papi mami. Nanti kalau papi mami ke sini, adek akan kasih tahu, ya. Misal mereka beda kota nih, ya, antara selingkuhan mantan ini dengan papi maminya beda kota, ya. Selingkuhannya ini sedang kuliah lanjut misal gitu. Padahal papi maminya sudah datang bolak-balik itu. Tapi tetap saja mantan dia sembunyikan. Dia tidak memposting apapun tentang mantan sehingga keluarganya juga berpikir bahwa kalaupun ada kabar-kabar begitu bahwa dia bersama dengan si mantan ini, bisa jadi itu cuman gosip-gosip saja, ya. Misal kan, namanya beda kota kan, mantan misalnya datang tuh, nongol tuh di rumahnya selingkuhannya ini, misal kalau difasilitasi rumah tuh sama orang tuanya. Pembantunya lihat dong, nah pembantunya terus cerita kepada papi maminya. Ada tuh laki-laki kelihatan sudah tua tuh datang ya ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu ditanya orang tuanya ke selingkuhan mantan, itu siapa tuh?
dijawab sama dia, oh enggak, itu cuma teman saja, ya. Itu orang yang itu apa namanya, sales buku, ya, mau jualan buku gitu kan, dan seterusnya. Nah, tentu papi maminya penasaran juga kan, ngintip media sosial mantan. Oh iya, tidak ada postingan kebersamaan mereka. Padahal mantan dan selingkuhannya ini kemana saja, foto-foto, ya, keluar kota, nginap di hotel, foto-foto, makan-makan berdua, foto-foto, di bioskop, foto-foto, ya, belanja, foto-foto, kemana saja foto-foto. Tapi tidak ada satupun yang diposting di media sosial, ya. Karena apa? Karena orang ketiga atau selingkuhan mantan ini tidak mau kalau papi maminya sampai tahu. Ya, karena dia memang tidak pernah berencana pengen serius dengan mantan. Ya, jadi apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan terus mantan. Dia selalu pesan, silahkan kalau AA mau foto-foto, foto-foto saja. Lagi makan tuh di restoran hotel bintang 5, kan mahal tuh, dapat view bagus, foto-foto, tapi jangan diposting. Kalaupun mantan memposting, ya pas bagian foto dia sendiri, ya. Nanti kalau papi mami sampai tahu, nanti mereka bisa sakit dan seterusnya. Wah, alasannya segala macam. Nah, itu yang pertama. Jadi dia tidak pernah berencana mau serius dengan mantan, dan tandanya kita bisa melihat bahwa mantan terus disembunyikan di media sosialnya, ya. Meskipun mantan sudah keluar duit banyak nih untuk membantu membayari kuliahnya, uang saku bulanannya, beli buku dan seterusnya, tapi mantan tidak pernah dia akui. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, tanda yang kedua, terlihat mantan stres, emosional, dan seterusnya. Kenapa mantan sampai stres, sampai emosional? Yaitu tadi, karena tidak ada kepastian dalam hubungan yang dia jalani bersama selingkuhannya ini. Ya, berkali-kali dia memohon, kapan AA akan ketemu sama papi, mami, dan seterusnya. Besok AA, papi, mami sedang sibuk. Ini kan papi, mami sedang ada di sini. Bisakah AA ketemu? Enggak bisa, AA, mami baru kemarin ketemu, ada tamu juga laki-laki, ya. Enggak enak kalau ke rumah nanti terlalu banyak tamu laki-laki. Dilihat oleh tetangga dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi mantan terlihat sangat emosional sekarang. Bagaimana orang tidak emosi? Ya, kalau duit keluar terus, tetapi apa yang dijanjikan untuk serius tadi tidak pernah dia lihat tanda-tandanya. Selalu ada alasan dari selingkuhannya untuk menghindar. Ya, itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga, mantan sekarang terlihat nih perubahannya menjadi kurus kering, menjadi terlihat menua, ubannya di mana-mana. Ya, kenapa sampai terjadi perubahan demikian? Ya karena bersama selingkuhannya ini kan capek. Karena apa? Mantan kan cuma dijadikan sebagai babu, sebagai driver, ya, tukang angkut barang, nyetirin selingkuhannya mau kemana. Kalau orang nyetirin, mobil disediakan, bensin ada lah, ini masih harus pakai mobilnya mantan, ya, bensin mantan yang ngisi, kalau lapar mantan yang neraktir makan, dan seterusnya. Capek kan? Dia sendiri misal harus bekerja mantan,
Sementara orang ketiga ini merengek, rewel, maunya kemana-mana harus selalu antar jemput. Gayanya sudah seperti juragan begitu. Ya, sehingga tentu berdampak kepada fisik mantan. Makan jadi polanya kacau balau, seharusnya makan siang jam 12, sekarang makan siang jam 2 siang. Harusnya makan malam jam 7 malam, sekarang di atas jam 9 malam. Harusnya pagi sarapan, pagi tidak pernah sarapan. Kan terlihat dampaknya kepada mantan. Jadi kurus kering, ya. Terlalu lelah juga membuat dia terlihat menua, kurang istirahat, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita melihat 3 tanda-tanda ini, sesungguhnya mantan cuma dikerjai oleh orang ketiga. Begitu dia puas ngerjai mantan, duit mantan habis, dia akan mencampakkan mantan, melupakan mantan, dan tidak pernah mengakui bahwa mantan pernah jadi pasangannya. Ya, jadi di depan orang tuanya dia selalu bilang bahwa dia single. Dia dijodohkan dengan orang lain, dia juga akan bilang bahwa dia single, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada diri mantan ini? Karena si mantan ini tidak pernah belajar bersyukur dengan kehadiran kita. Ya, orang yang tidak bersyukur, maka dalam pencarian cintanya dia mengkhianati, maka dia mencari seseorang yang baru, yang dia dapatkan bukan seseorang yang akan membuat hidupnya lebih baik, tapi akan membuat hidupnya seperti orang yang mendapatkan azab. Ya, tidak punya duit, cuman dijadikan babu, dan kemudian dicampakkan. Ya, nah itu kan azab tuh. Kenapa? Karena tidak pernah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.